kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial. Nomor 1, dy per dx tambah y sama dengan e pangkat x. Kemudian nomor 2, x tambah 1 dy per dx tambah y sama dengan x kuadrat kurang 1. Di sebelah kanan atas saya sudah membuat catatan kecil bahwa ketika kita memiliki persamaan diferensial yang bentuknya secara umum seperti ini, dy per dx, kemudian tambah px, kita kalikan dengan y, itu sama dengan qx. Jadi ini ruas kanannya ini qx, yang berarti sebuah persamaan juga ya, sebuah fungsi. Sebut saja qx. Kita akan bisa menuliskannya sebagai d per dx dari fx kali y. Ini untuk ruas kiri. Kemudian ruas kanan itu adalah qx, kita kalikan dengan fx, di mana fx ini adalah faktor integrasi yang diperoleh dari e pangkat integral dari px dx. Kita coba terapkan catatan ini di soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, kita punya dy per dx tambah y sama dengan e pangkat x. Sehingga di sini jelas bahwa px-nya itu sama dengan 1, kemudian qx-nya itu sama dengan e pangkat x. Kita cari faktor integrasinya, yaitu fx ya. Faktor integrasi di sini akan sama dengan e pangkat integral dari px. Px-nya berapa? Px-nya 1, dx. Sehingga ini sama dengan e pangkat x ya, karena integral 1 dx itu adalah x. Sehingga di sini kita peroleh faktor integrasi sama dengan e pangkat x. Oke. Kemudian coba kita kalikan faktor integrasi ke ruas kiri dan ruas kanan persamaan diferensial di soal nomor 1 ini. Kita akan peroleh fx kali dy per dx tambah fx kali y sama dengan fx kali e pangkat x ya. Fx-nya tadi kita sudah temukan, yaitu e pangkat x dy per dx. Kemudian di sini juga e pangkat x kali y sama dengan e pangkat x kali e pangkat x. Kalau kita perhatikan, ruas kiri ini itu bisa kita sederhanakan menjadi turunan terhadap x dari perkalian dua buah fungsi, yaitu e pangkat x dan y. Kalau teman-teman lihat lagi, ketika e pangkat x kali y itu kita turunkan, pasti kita akan mendapatkan e pangkat x kali dy per dx tambah e pangkat x kali y ya, seperti itu. Mungkin bisa teman-teman coba secara mandiri. Kita lanjutkan, ruas kanan akan menjadi e pangkat 2x ya. Saya coba tuliskan ulang hasilnya. Jadi d per dx e pangkat x y sama dengan e pangkat 2x ya. Ini saya tuliskan saja sebagai e pangkat x kali e pangkat x. Nah, hasil ini ternyata mengkonfirmasi catatan kita yang di sebelah kanan atas ini. Mengkonfirmasi karena apa? Karena kalau kita lihat lagi, e pangkat x ini itu adalah faktor integrasi, yaitu fx. Kemudian e pangkat x yang di sini itu adalah juga faktor integrasi. Kemudian yang ini bisa kita anggap sebagai qx ya. Sehingga mengkonfirmasi bentuk umum di sebelah sini, yang ini, nah, bahwa hasilnya akan sama dengan, akan berupa ruas kiri, di mana ruas kiri itu adalah d per dx dari e pangkat x atau fx, faktor integrasi, kali y. Sementara ruas kanan adalah fx atau faktor integrasi dikali dengan qx ya, seperti itu. Kemudian ya, ini kita bisa lanjutkan. Kita bisa tuliskan hasil kita di sini dengan d dari e pangkat xy sama dengan e pangkat 2x dx ya. Kemudian kita integralkan. Ruas kiri hasil integralnya adalah e pangkat x kali y. Sementara ruas kanan hasil integralnya adalah 1/2 e pangkat 2x tambah suatu konstanta c, sebut saja c.
Kemudian E pangkat X ini kita bawa ke ruas kanan, menyisakan ruas kiri tinggal Y. Kemudian ruas kanan setengah kali E pangkat 2X. Kemudian bagi E pangkat X tambah C kali atau bagi E pangkat X ya. Sehingga di sini Y sama dengan setengah E pangkat X tambah C kali E pangkat minus X. Inilah solusi untuk persamaan diferensial nomor 1. Kita akan masuk ke soal nomor 2 dengan sama-sama menggunakan catatan kita di sebelah kanan atas ini. Oke, di soal nomor 2 ini kita sederhanakan dulu bentuknya supaya kita peroleh ruas kiri itu ada dy per dx nya. Karena di sini masih ada x tambah 1, jadi semua suku akan kita bagi dengan x tambah 1 ya. Menyisakan suku pertama tinggal dy per dx, kemudian suku kedua menjadi 1 bagi x tambah 1 y, kemudian ruas kanan menjadi x kuadrat kurang 1 dibagi dengan x tambah 1. Kita lanjutkan dy per dx tambah 1 per x tambah 1 y sama dengan, ini bisa kita kelompokkan, x kurang 1 kali x tambah 1 ya, itu sama dengan x kuadrat kurang 1, kemudian penyebutnya x tambah 1. Penyebutnya saling menghilangkan, sehingga kita peroleh dy per dx tambah 1 per x tambah 1 y sama dengan x minus 1. Nah, dari sini kita sudah dapat persamaan yang serupa dengan catatan kita di sebelah kanan atas ini. Kita identifikasi dulu. Kita akan peroleh di sini bahwa px itu adalah yang ini, 1 bagi x tambah 1 ya, sama dengan 1 bagi x tambah 1. Sementara qx adalah yang ini, x minus 1. Kita akan mencari faktor integrasinya dulu ya. Faktor integrasi sama dengan E pangkat integral dari px dx. Fx atau faktor integrasi sama dengan E pangkat integral dari 1 per x tambah 1 dx ya. Mungkin biar gampang kita cari dulu deh, integral 1 per x tambah 1 dx itu berapa sih ya. Kita selesaikan ini dengan cara misalkan bahwa u itu sama dengan x tambah 1 ya. Ini akan kita peroleh ruas kanan integral 1 per u. Sementara dx-nya, dx ini akan jadi du ya. Karena dari pemisalan kita bahwa u sama dengan x tambah 1, kalau kita turunkan ke dua ruas, kita akan peroleh du sama dengan dx. Sehingga dx bisa kita ganti dengan du. Integral 1 per u du itu sama dengan logaritma natural u, di mana u sama dengan x tambah 1. Jadi integral 1 bagi x tambah 1 dx sama dengan ln x tambah 1. Kita kembali ke faktor integrasi tadi. Faktor integrasi tadi menyatakan bahwa fx sama dengan e pangkat integral 1 bagi x tambah 1 dx. Bagian pangkat ini, integral 1 bagi x tambah 1 dx, sudah kita peroleh, yaitu ln x tambah 1. Jadi bisa kita tuliskan fx itu adalah e pangkat ln x tambah 1. Nah, e pangkat ln x tambah 1 ini sama saja dengan x tambah 1 ya. Karena pada dasarnya ln itu basisnya adalah e. Nah, karena bilangan dasarnya adalah e, jadi ini saling menghilangkan nih. Ln ini sama e ini saling menghilangkan, menyisakan x tambah 1 saja. So di sini kita peroleh faktor integrasinya adalah x tambah 1. Kita bisa langsung menerapkan saja. Ini catatan kita di sini. Kita langsung bisa menuliskan bahwa d per dx fx y sama dengan fx kali qx. Fx-nya tadi kita sudah peroleh x tambah 1. Jadi ruas kiri akan menjadi d per dx kali x tambah 1 kali y sama dengan x tambah 1. Qx-nya itu adalah Qx kita itu adalah ini, x min 1.
Jadi Qx adalah X min 1. Di ruas kanan ini sama dengan X kuadrat kurang 1 ya. Di D per dx X tambah 1Y sama dengan X kuadrat minus 1. Kita tuliskan ruas kiri sebagai D X tambah 1Y, kemudian ruas kanan adalah X kuadrat kurang 1 dari dx. Kita integralkan kedua ruas. Oke. Ruas kiri itu adalah X tambah 1 kali Y. Sementara ruas kanan integral X kuadrat kurang 1 itu adalah sepertiga X pangkat 3 dikurangi dengan X ya. Kemudian tambah C, konstanta C. Kemudian X tambah 1 kita bawa ke kanan menjadi penyebut nantinya. Sepertiga X pangkat 3 kurang X dibagi dengan X tambah 1, kemudian tambah C kalikan dengan X tambah 1 tapi pangkat minus 1 ya. Suku pertama ini bisa kita keluarkan X nya menjadi X bagi X tambah 1, kemudian kita kalikan dengan sepertiga X kuadrat kurang 1 ya, tambah C kali X tambah 1 pangkat minus 1. Inilah persamaan Y. Sebenarnya ya sampai di step ini kita udah mendapatkan jawaban yang tepat ya. Ya ini sebenarnya bentuk lainnya saja. Nah, seperti itu.